Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema dengan bab 3 e-learning. Nah, di sini kami ada 8 orang. Yang pertama ada Novi Ayu Irhami, Nur Haliza, Putri Nabila Salma Olianisa, Irfan Mutirazi itu saya sendiri, Muhammad Rahul, Alif Ramadan dan Najla Hora Andiko. Nah, baik saja kita langsung ke materi yang pertama, yaitu konsep e-learning. Nah, seperti yang kita ketahui, e-learning itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan media elektronik atau pembelajaran berbasis teknologi informasi atau berbasis multimedia. Nah, e-learning itu sendiri juga didefinisikan sebagai seperangkat paket informasi untuk pembelajaran dalam suatu mata kuliah yang tersedia setiap saat dan di mana saja melalui sistem penyampaian elektronik dalam bentuk web-based learning, computer-based learning, virtual classroom, dan digital collaboration. Nah, dari pengertian e-learning ini sendiri dapat kita ketahui, e-learning itu dia dapat mengajarkan kepada semua murid-murid. Nah, di situ telah tersedia berbagai materi, mulai dari materi pertama atau pertemuan pertama hingga berakhir dengan kuis atau ujian akhir semester nantinya. Nah, kemudian di sini ada metode pembelajaran e-learning. Nah, sini yang e-learning dapat dikatakan sebagai yaitu metode pembelajaran baru yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Pembelajaran yang bahan ajarnya atau kontennya disampaikan melalui media elektronik. Yang terakhir ada pembelajaran yang prosesnya didukung oleh sebuah sistem dan aplikasi elektronik. Nah, contoh e-learning ini sendiri yaitu ruang guru, Moodle, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komponen e-learning. Jadi e-learning itu merupakan sebuah media pembelajaran komunikasi antara pendidik dan murid. Jadi perbedaannya e-learning ini dengan pembelajaran biasa adalah bahwasanya e-learning ini menggunakan media teknologi. Ada beberapa komponen-komponen penting di dalam e-learning, antara lainnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua konten atau materi belajar, dan yang ketiga desain pembelajaran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi merupakan sekumpulan pengetahuan ilmiah, perkakas, mesin, dan kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif. Perkembangan teknologi yang memfasilitasi manusia dari tahun ke tahun semakin pesat, sebagaimana perkembangannya di dunia internet. Contohnya misalnya yaitu adanya lingkungan belajar di dunia maya, atau disebut Virtual Learning Environment, atau disingkat menjadi VLE. VLE ini kemudian dikategorisasikan lagi menjadi beberapa hal, seperti misalnya Learning Management System atau LMS, dan Learning Content Management System atau disingkat menjadi LCMS. Tidak terlupa juga yang saat ini sangat marak digunakan yang terakhir yaitu Virtual Classroom dari Google. Kemudian yang kedua adalah perangkat authoring, seperti misalnya bahasa pemrograman, Adobe Flash, Lectora, Articulate, dan Adobe Captivate. Tentunya hal ini sangat mendukung dalam pembelajaran e-learning. Dan selanjutnya pendukung teknologi lainnya yang sangat mendukung e-learning, adanya perangkat kolaboratif seperti misalnya adanya wiki, blog, forum diskusi, dan live chat seperti Google Meet atau Zoom. Dan selanjutnya ada perangkat assessment. Perangkat asesmen yaitu teknologi atau software dari yang sederhana, misalnya seperti pilihan berganda benar atau salah. Kemudian selanjutnya di teknologi ada software khusus atau bahasa Inggrisnya spesialis software. Ini bisa sangat membantu dalam pengalaman belajar di e-learning, seperti misalnya ada simulasi, ada permainan seperti game, dan lain-lain yang bertujuan untuk meningkatkan
pengalaman di dalam belajar e-learning. Komponen selanjutnya yang sangat mempengaruhi dalam e-learning adalah konten atau media belajar. Tentu saja sangat penting karena ini adalah bahan inti yang menjadi puncaknya dalam pembelajaran di dalam e-learning. Konten atau materi dalam e-learning ini merupakan sesuatu yang disebut dengan Learning Management System dan bisa disingkat menjadi LMS. LMS ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama bisa berupa multimedia atau dengan teks. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam konten itu kita bisa mengisi materi-materi seperti bentuknya multimedia. Misalnya seperti gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi LMS yang berbentuk seperti teks. Jadi bahan ajarnya hanya berupa teks saja atau tulisan. Kemudian di dalam LMS ini atau Learning Management System harus ada 3 komponen lagi yang menunjang agar materi belajar di dalamnya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama yaitu adanya fitur proses pembelajaran, meliputi daftar mata kuliah, silabus mata kuliah, materi mata kuliah, daftar referensi, dan kelengkapan lainnya. Kemudian komponen yang keduanya dari LMS harus ada fitur diskusi dan komunikasi. Fitur ini bertujuan agar murid dan pelajar bisa saling berkomunikasi. Misalnya murid mengalami kendala atau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, maka bisa konsultasi langsung dengan pengajarnya. Dan hal lainnya yaitu sesama murid mereka bisa saling mengobrol, chattingan, dan lainnya, dan membahas mengenai materi bahan ajar yang diberikan. Kemudian fitur terakhir atau komponen terakhir dari LMS yaitu fitur tugas dan ujian. Ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana murid sudah mengerti pembelajaran yang diberikan di dalam e-learning. Misalnya diberikan soal pilihan berganda, pilihan soal esai, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat 2 jenis LMS, yaitu ada LMS yang bersifat proprietary dan LMS yang bersifat open source. Contoh LMS proprietary yaitu misalnya seperti Apex Learning, Blackboard, IntaLearn, SAP Enterprise Learning, Saba Software, dan lain sebagainya. Kemudian contoh LMS yang open source atau yang terbuka, seperti misalnya Tutor, OpenICS, OpenAS, LearnCapa, Versailles Learning, dan lain-lain. Komponen terakhir yang sangat penting bagi e-learning yaitu desain pembelajaran. Menetapkan metode pembelajaran yang optimal guna memperoleh hasil yang diinginkan dengan langkah-langkah. 1. Analisis tujuan dan karakteristik mata kuliah. Yang kedua, analisis sumber belajar. Yang ketiga, analisis karakteristik mahasiswa atau pembelajar. Yang keempat, menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi perorganisasian isi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengolahan pembelajaran. Dan yang terakhir, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah model e-learning, yaitu model e-learning merupakan model pembelajaran, yaitu teknik yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk melakukan proses pembelajaran sedemikian hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kita bisa lihat pada zaman sekarang ini, yaitu pada terjadinya COVID-19, yang mana mewajibkan ataupun mengharuskan kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh, yaitu dengan model learning ini, guru atau pengajar dapat melakukan proses belajar mengajar untuk mendapatkan tujuan ataupun target, tetapi melalui via internet. Jadi di sini ada beberapa model yang ditawarkan dalam e-learning. Salah satu di antaranya ialah pembelajaran online. Pembelajaran online ini seperti saya katakan tadi, yaitu merupakan belajar atau kuliah online secara via internet atau melalui internet. Jadi
pembelajaran di sini murid dan guru itu tidak berada di satu tempat, akan tetapi mereka berkomunikasi ataupun saling belajar dan mengajar di dalam tempat yang berbeda. Kemudian ada pembelajaran campuran atau blended e-learning, yang mana ini merupakan integrasi ataupun program pembelajaran yang mengintegrasikan belajar online dengan aktivitas-aktivitas online. Atau kita bisa mengartikan jika pembelajaran online ini yaitu ada mencampurkan dua sistem model pembelajaran, yaitu sewaktu-waktu misalnya menggunakan secara tatap muka ataupun secara online. Jadi kita bisa memilih pembelajaran yang mana kita inginkan, yaitu ada pembelajaran campuran. Kemudian ada pembelajaran mandiri, self-managed learning, yang mana ini merupakan seluruh pembelajaran itu dikendalikan penuh oleh si murid, yaitu mereka melakukan pembelajaran mandiri, mereka mencari sumber-sumber pengetahuan ataupun kelas online yang mana mereka mengikuti kelas tersebut dan mereka bisa mencapai keinginan mereka dalam keberhasilan mereka dalam belajar. Kemudian ada kelas maya, live e-learning, yang mana pembelajaran maya ini itu kejadian pembelajaran online secara sinkronus yang melibatkan peserta didik yang berbeda lokasi. Ya, seperti saya bilang tadi, kelas maya ini merupakan yang mana pembelajaran kegiatan belajar mengajar murid dan mahasiswa ataupun murid tidak berada di satu tempat, akan tapi berbeda tempat tetap, dan proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Jadi kelas maya ini merupakan live e-learning yang mana belajarnya itu bisa secara tatap muka, bisa bicara contohnya menggunakan aplikasi Google, Zoom, ataupun via lainnya. Kemudian ada pembelajaran online guna peningkatan kinerja, yang mana pembelajaran online ini berbasis kinerja guna mendukung tugas-tugas khusus atau operasional sistem. Pendekatan e-learning. Pendekatan e-learning sebagai proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama, self-paced e-learning. Peserta didik ditawari perangkat pembelajaran, courseware, web-based training yang merupakan pelengkap sumber-sumber belajar dan asesmen yang ada. Perangkat pembelajaran ada di web server atau COD-room. Yang kedua, instruktur-led atau fasilitas e-learning. Pembelajaran terjadwal dan difasilitasi oleh instruktur dan atau fasilitator via platform pembelajaran online. Penyampaian materi di dalam e-learning bisa menggunakan pendekatan e-learning yang terdiri atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran yang terdiri melalui sarana elektronik secara nyata atau real-time. Pembelajaran ini biasanya dijadwalkan, kolaboratif, serta adanya simulasi maya, yaitu adanya peserta didik, fasilitator atau instruktur, dan pendidik. Sedangkan asinkronus dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu rapid e-learning dan traditional e-learning. Rapid e-learning merupakan pembelajaran asinkronus yang berisi konten atau materi, diupdate secara berkala, sedangkan traditional e-learning berisi konten berlaku sangat lama karena jarang berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas e-learning. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas e-learning, yaitu yang pertama, konten yang berbasis peserta didik. Yang kedua yaitu segmentasi konten. Yang ketiga yaitu konten yang menarik. Yang keempat, interaktivitas dalam konten. Yang kelima, teknologi yang digunakan dalam konten. Yang keenam yaitu guru atau pengajar, bagaimana dia memanfaatkan konten dalam e-learning ini. Yang ketujuh yaitu siswa atau peserta didik, bagaimana siswa ini bisa berekonstruksi menggunakan e-learning dalam pendidikannya.